Oke, jadi kalau my friends perhatikan kemarin itu ada berita kalau Donald Trump itu bilang bahwa dia tidak ada intensi untuk melakukan pemecatan terhadap Jerome Powell ya di sini ya kalau misalnya my friends lihat ya, dan dia bilang bahwa nggak apa-apa kok kalau toh pun Jerome Powell itu tidak memutuskan adanya pemangkasan suku bunga, posisi dia tanda kutip itu aman. Karena kan kalau misalnya kita baca berita beberapa waktu terakhir ini, Donald Trump itu kan pengen banget ya suku bunga itu dipangkas, dan kalau nggak diturutin itu dia kayak tanda kutip ngomel-ngomel lah ibaratnya gitu. Dan ini yang sebenarnya memberikan sinyal yang kurang bagus ke pasar. Dan kalau sampai intervensi terlalu jauh hingga sampai pemecatan Jerome Powell sebagai Fed Chairman, itu yang diekspektasikan akan sangat negatif sekali buat pasar. Tapi balik lagi kemarin dia bilang bahwa dia mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah ada intensi untuk memecat Jerome Powell, dan dia bilang bahwa dia tanda kutip menggaransi bahwa kalau toh pun belum ada perubahan statement untuk pemangkasan suku bunga, Donald Trump juga bilang bahwa posisinya Jerome Powell itu tetap aman. Jadi poin yang mau saya jabarkan di sini adalah kita pernah bahas terkait dari mood swingnya Donald Trump ya, my friends ya. Ketika kita ngebahas mengenai masalah tarif, itu kan kayak on off ya. Ibaratnya kalau dibilang tuh regulasi kayak yoyo ya, dia bisa berubah nanti tiba-tiba ada suatu hal yang bikin dia berubah, bikin dia berubah lagi. Dan kita sempat bahas bahwa ketika yield obligasi atau treasury yields-nya Amerika Serikat itu mengalami kenaikan, biasanya tensi dia akan menurun gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ada suatu hal yang bisa merubah dia dalam waktu singkat, dia pasti akan berubah. Jadi baik lagi yang mau kita sampaikan adalah kita akan terbiasa dengan tanda kutip perubahan-perubahan yang signifikan dalam hitungannya harian ya terhadap Donald Trump. Jadi volatilitas yang tinggi itu tidak bisa kita elakkan, dan ini sebenarnya salah satu poin yang cukup bagus lah. Dan kalau kita lihat pasarnya secara global itu meresponnya juga bagus banget. Jadi terlepas masalah tarif, kita sempat bahas ya bahwa ini pasar sudah price in, sudah merefleksikan yang terburuk dari sisi perang tarif, dan kalau kita lihat pasarnya berangsur-angsur mulai rebound lagi. Nah, ini saya sekarang mau kasih lihat setelah kita membahas masalah komen dari Donald Trump, kita akan bahas dari sisi, nah ini. Kalau my friends perhatikan secara seksama, bursa global untuk pasar di Amerika Serikat kemarin itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya kalau kita bandingkan beberapa hari terakhir ya kan, sempat drop di atas 2%, tapi kemarin reboundnya juga sangat kencang banget. Jadi bisa dikatakan penurunan yang beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu itu sudah ketutup lah ibaratnya dengan penaikan yang kemarin terjadi. Dow Jones-nya, S&P-nya, Nasdaq-nya bisa kita perhatikan naiknya itu lebih dari 2%, bahkan angkanya 2,5 sampai 2,7%. Jadi ini sinyalnya sangat positif nih my friends. Dan kalau kita lihat, kita pindah ke bursa di Asia pagi hari ini sepertinya juga mengikuti kalau my friends perhatikan, baik di Nikkei Jepang, S&P Australia, terus juga kalau kita lihat Kospi Korea Selatan itu naiknya di atas 1% semua nih. Jadi kalau kita boleh bilang secara cuaca untuk bursa globalnya ini tergolong sangat positif ya. Jadi apa yang terjadi beberapa waktu lalu ini keadaannya lebih kondusif. Itu poin selanjutnya yang mau kita jelaskan. Nah, poin berikutnya yang sangat menarik sebenarnya, saya akan pindah ke pembahasan ini. Ini kita jarang membahas mengenai hal ini, mungkin hampir nggak pernah ya. Tapi saya mau menunjukkan pergerakan dari sisi kripto ya, bukan kita mengajak untuk beli kripto, enggak. Tapi ketika bursa global itu mengalami kenaikan, aset-aset yang tergolong sangat berisiko pun itu naiknya signifikan banget. Jadi kalau ngelihat keadaan global seperti ini, terus juga instrumen yang dipercaya lebih berisiko lagi itu naiknya jauh lebih signifikan, seperti kayak Bitcoin sama Ethereum itu naiknya 10-11%. Ini artinya bisa dikatakan marketnya ini risk on nih. Jadi marketnya sudah bisa mulai menerima risiko yang besar, dan tendensinya kalau lihat seperti ini seharusnya rally yang sudah berjalan harusnya bisa berlanjut nih dalam beberapa waktu ke depan ya. Kalau kita ngelihat dari keadaan bursa global, terus aset yang berisiko seperti kripto itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah,